Sampurasun wargi Jabar. Ada kabar baik dari Kabupaten Majalengka, tepatnya di ruas Jalan Talaga, batas Majalengka, Sumedang. Pekerjaan pemeliharaan berkala jalan di ruas ini sekarang sudah 100% selesai loh. Total panjang penanganan mencapai 8,3 km dengan nilai kontrak sebesar 12.695 juta rupiah. Bukan hanya memperbaiki jalan, proyek ini juga membuka lapangan kerja bagi 102 tenaga kerja yang ikut terlibat. Dan kabar baik lainnya, sekarang ruas jalan ini sudah semakin aman dan nyaman karena sudah dilengkapi dengan marka jalan baru. Nilai kontrak untuk pekerjaan marka ini sebesar 1.070 juta rupiah. Dengan adanya jalan yang lebih mulus dan jelas, semoga perjalanan masyarakat Majalengka dan sekitarnya jadi lebih lancar, aman, dan pastinya bikin konektivitas antar wilayah makin kuat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kalau yang belanja di lingkungan Setda, ada yang bisa ditunda nggak? Kemarin sudah Pak yang gedung sate yang Gasibu Pak. Yang Gasibu. Yang Gasibu apa tuh? Pekerjaan lintasan. Oh iya, karena memang kan karena akan ada perubahan itu kan. Betul. Kalau dikerjain sekarang nggak ada manfaatnya, Iya. nanti dibuka lagi. Iya. Itu berapa nilainya? Itu 3,1 Pak. Lumayan. Ya, Udah bisa lumayan 3,1 miliar. Itu uang ibu. di rumah Pak. Oh, kira kata ibu punya uang. Ibu punya uang nggak 3,1 miliar? Nggak punya. Nggak punya. Aduh, kasihan banget ya. Kerja lama nggak punya uang segitu. Waduh. Itu aja ditunda 3,1. Ditunda. Nah, kalau dari sisi internal gubernur, Siapa Pak? berapa sih gubernur dapat gaji tunjangan segala macam tiap bulan? Ada di Biro Umum kalau gaji itu. So, Bu, berapa Bu? Sudah kemarin sudah direkap Pak di Pak. So, Kabar. berapa? Untuk Pak Gub, gaji tunjangan itu satu bulannya 8,1 juta Pak. 8,1 juta tunjangannya. Itu gaji dan tunjangan Segitu? yang tunjangan beras, tunjangan istri Pak. Oh, saya kan nggak punya istri, Pak. Pak. Ya berarti tunjangan anak berarti Pak Gub. Oh, tunjangan anak. Itu 8,1 per bulan. Segitu. Tuh. Terus perjalanan dinas? Perjalanan dinas posisi Pak Gub itu sebenarnya sudah mengurangi dari 1,5 ke 700. Anggaran perjalanan dinas saya kan dianggarkan dalam kota, luar provinsi, Sampai luar negeri Pak. sampai luar negeri. Betul. Saya tiap hari ke luar negeri, Negeri Kaler, Negeri Kidul, Negeri Tengah. Nah, itu berapa semuanya? Ya, dari awal sebetulnya ada sekitar 1,5 miliar. Nah, tapi sudah Pak Gub dipotong. minta dipotong jadi satu tahunnya 700 juta. Sekarang dari saya sudah kerja dari bulan Februari sampai dengan bulan September. Siap. Tanggal 6 bulan. 1 nih sekarang. Betul. Tanggal 1 September berarti sudah 7. Kurang lebih 7 bulan dong. hampir 7 bulan. 7 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 7. Sampai 20 Nih, September. baru hamil 7 bulan nih, besekar. Udah 7 bulan. Udah habis berapa perjalanan dinas saya? Dari total 750 juta yang dialokasikan buat Pak Gub perjalanan dinas sampai dengan 6 bulan lebih atau 7 bulan 7 tadi bulan. hanya 74 juta Pak. 74 juta. Jadi selama saya 7 bulan, Ya. dengan kelilingnya saya abrek-abrek. 74 juta. Ya kelilingnya kan tiap hari tuh Pak. Iya. Ya kan? Jawa Barat loh, udah kekelingin semua. Siap. Semuanya 74 juta. 74 juta. Hampir 10% Pak. Nggak nyampe 10%. Jadi 74 juta. Iya. Ke sana kemari, 74 juta. hanya habis 74 juta. Dan lain-lain bayar sorangan. Keluarganya nyadira Pak. Bayar naik pesawat bayar sendiri. Ya kan, Ya. sewa pesawat bayar sendiri. Ya sewa-sewa juga murah kan. Siap. Kan, Betul. bayar sendiri. Betul. Jadi 74 juta. Iya. Ya, oke. 74 juta. Jadi ada sisa berapa? Jadi kalau total 74 juta, sisanya masih ada sekitar 625 jutaan. Udah saya minta 25 juta aja. Apanya Pak Gub? Ah, itunya untuk perjalanan dinas sampai Desember. Jadi yang 600 jutanya mau Ke sana geserin.
Biasa. Untuk asuransi anak-anak ojol. Siap. 600 juta Pak Gub. Ya udah kasihin. Saya mah 25 juta cukup sampai Desember. Siap Pak Gub. Gitu. Catat Pak. Enggak, siapa? Berarti saya punten ya. Gubernur yang teririt dong. Sangat irit Pak Gub. Sangat irit. 7 bulan hanya 74 juta. Biasanya saya boleh kalau nanya biasanya habis berapa? Oh, saya nggak tahu juga Pak. Biasanya dulu berapa? Sebulan itu untuk pimpinan itu bisa untuk perjalanan dinas Pak ya. Kalau dulu terserah berapa rata-rata? Rata-rata sekitar 10 sampai ya sampai 15 Juta per bulan. Siap. Nah, 10 sampai 15 juta sebulan untuk 15 satu juta pimpinan, betul. sebulan. Betul, Pak. Dulu ya. Betul. Sekarang Sekarang 75 juta sudah 7 bulan. 7 bulan Pak. Jarang nyerap kan saya kan? Siap Pak. Padahal mobilitasnya tinggi. Nggak pernah berhenti tiap hari. Berarti nggak pernah minta ongkos saya. Tidak pernah. Karena sehari walaupun Bapak keliling tiga lokasi, hitungnya tetap Tetap sehari. satu kalau Bapak. Kalau berangkat. Ya saya keliling kan pagi-pagi Indramayu, siang Cirebon, Iya. sore Kuningan, Cuma satu hari. satu hari. malam Majalengka. Itu tuh diongkosin berapa oleh negara? Satu kali uang hariannya 400. 430 Pak. Oke, jadi sejalan saya nih, dengekeun sia sok kilu dahar di aing sia. Siapa? Ya kan? Cicing ya. Jadi pagi Cirebon, siang Majalengka, sore Kuningan, terus malam Ciamis. Itu sehari kadang saya kan 4. Itu teh saya diongkosin sama negara 400.000. 430. 430.000. Ya, uang harian sama uang representatifnya. Bensin 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 adalah mah sesuai dengan. Oke, kita. Yang ikut makannya berapa tuh? Berapa yang ikut makannya? 10 sampai 15. 10-15, ya kan? Ngeunah aja daharnya. Ngeunah ada gratis itu. Siapa? Oke. Terus yang lain selain perjalanan dinas apa yang bisa digeserin? Ada Natura Pak. Natura apa? Natura itu makan minum Bapak menerima bahan-bahan Pak, bahan-bahan mentah yang untuk makan. diolah dan Tidak, juga peralatan kebersihan Pak. Kayak sabun itu untuk 5 wilayah. Oh, oke. Itu berapa? Rencananya di APBD itu Bapak dialokasikan 1,8 miliar per tahun. Oh, gede naker. Per tahun. Nah, sekarang baru dipakai berapa? Selama 7 bulan, Bapak alokasinya 881 juta. Dipakainya 881 juta. Masih. Tapi kan nggak dipakai saya. Enggak, itu Di untuk 5 kebutuhan 5 wilayah Pak. Ya kan Kantor, untuk dipakai rumah. untuk kebersihan. Iya, kebersihan. Bukan saya kan? Bukan. Di kantor. Saya mah teu pernah pakai sapu ge meuli sorangan. Oh, itu untuk kebutuhan kantor. Iya. Bukan saya kan? Bukan. Jadi untuk kebutuhan pemeliharaan kantor, beli sabun, Iya. beli sapu, Iya. ya kan? Iya kan? Terus kemudian ngelap-ngelap, Iya. ya kan semuanya untuk 5 kantor itu 1,8 miliar. sama 1,8 miliar untuk 5 nih. Kantornya juga jadi bagus-bagus kan? Bagus, ya. Karena itu adalah heritage. Betul. Ya kalau nggak didiamin sama gubernur, belum tentu bisa diurus. Betul. Ya kan? Nah itu baru kepakai, 881 juta. oke, 881 juta. Kalau 1 miliar kuat nggak, Bu? Sampai Desember, cukup nggak? Kurang ya? Kalau Dengan 1,1 5 miliar, wilayah, cukup ya. nggak? Dengan 5 wilayah itu teh sisanya 800 ya. Sisanya tinggal Sisanya 976. 100 jutaan rata-rata Pak per bulan. Oh per bulan, oke. Berarti 100 juta, September, Oktober, November, Desember 400-an lagi. 400 lagi. Oke, 400 ditambah 400 ditambah 881 Pak. jadi 1,2 1,3. 1,221. 1, ya. Dulu. Ya kan? Betul. Ya udah 1,225 aja nggak apa-apa karena itu bukan untuk saya, untuk pemeliharaan kantor. Berarti masih ada sisa. Ya, masih ada sisa berarti kurang lebih sekitar 575. Masukin. Siap. Nah ya, masukin, tambahin, ambil. Siap. Oke, terus apa lagi? Satu lagi Pak. Apa? Pakaian dinas. Berapa? Tapi dari murni pergeseran kemarin Betul, sudah dihapus. udah dihapus. Oh iya, itu habis ya? Habis, Habis. Pak. Nah, jadi seluruh kegiatan saya ini tidak ada yang saya gunakan pribadi, Pakaian dinas. ya kan? Betul. Tinggal yang saya gunakan pribadi adalah 8 juta. Boleh nggak kalau itu juga dikasihin? Waduh, Udah masuk. 8,1 juta Pak. Nah, saya nggak ngambil. Bisa aja Administrasi, Pak. tapi tetap Bapak marah diterima tapi dulu, Bapak. dikasih gitu Pak. Tetap dimasuknya ke rekening Bapak. Iya masuk rekeningnya kan dikasihin lagi. Boleh Pak. Boleh. Nah, itu mah hak Bapak. Tapi kalau dihapusin nggak boleh. Nggak bisa Pak. Itu Aturannya begitu. aturannya. Emang masuk ke rekening saya, tapi oleh saya ditransferin lagi tuh. Iya, pasti gitu. Boleh Pak. Boleh. Ya,
ada. Jadi Jadi total- selama saya jadi gubernur itu biaya hidup saya segitu. Ya, Sebulan. hanya itu aja Pak. Gaji 8,1, kemudian Tidak ada pakaian dinas. tidak ada pakaian dinas. Natura juga masih tadi mau diefisiensi 500. Natura pun bukan saya menikmati. Kantor Pak. Itu mah kantor, kebutuhan Nah, kantor. kalau yang pure Pak Gub hanya gaji tunjangan sama perjalanan dinas Pak. Nah, gaji tunjangan 8,1 juta. Dan perjadin ya Pak. Heeh. 74 juta tadi Iya. selama 7 bulan. Tuh. Kalau Natura juga itu masuk. Hanya itu aja kan? Itu Pak Gub, hanya itu aja. Hanya itu saja. Ya, Jadi kalau perjadin Bapak tadi akan digeser. Jadi gini, dari obrolan ini saya udah nyumbang berapa? Tadi Sama dari Natura diefisiensikan 575 juta, kemudian dari perjalanan dinas Bapak alokasikan 600 1,1 juta, berarti 600 ditambah 575 Ya, kurang lebih sudah bisa nambah 1,1 miliar. 1,1 miliar itu kalau tadi ngomongin untuk dibagiin 5 jutaan ke pedagang kaki lima yang untuk pedagang asongan, itu sudah bisa menghidupi untuk 200 orang. Oh yang tadi Pak. Iya. Siap. Kalau untuk asuransi berarti 1,5 dibagi 201 ribu. 201 ribu ya kurang lebih untuk 5.000 orang. Ya untuk bayar, betul. bayar. Jadi saya ini Iya. nyumbang 1,1 miliar yang seharusnya digunakan oleh saya, kemudian digunakan untuk kepentingan asuransi pekerja Iya. informal, tukang ojek segala macam, itu saya sudah melindungi hampir 5.000 orang. Siap. Kakinya patah, sakit, hampir 5.000 orang. Siap. Ini mau Bapak langsung berikan ke asuransi aja Pak? Asuransikan, Siap. plot untuk asuransi. Plus yang tadi nih, plot untuk asuransi dari sini 3,1 Jadi ini terakhir. jogging track. Oke. Kan 3,1 miliar kan terefisiensikan, realokasi, dialokasikan harusnya untuk jogging track, kemudian dimasukin ke situ. Asuransi, Bang. Berarti kan sudah 4,2 miliar. 4,2 miliar setara dengan melindungi 4,2 10.000 ya? bagi 200 ribu. 4 bagi 200 berarti 20.000. Setara dengan melindungi 20.000 orang. 4 miliar gitu. Iya. Siap. Banget Pak. 4 miliar mulai dari 2.000, 20.000. Coba hitung. Nah, 4 dibagi 20.000. 4 miliar ya Pak Gub? dibagi 201 berapa? Ya, 20.000. 20.000 setara dengan 20.000 orang. Jadi angka-angka yang di kita itu yang selama ini dibelanjakan tidak tepat ini, itu bisa melindungi orang yang patah kaki, melindungi orang yang patah tangan, melindungi orang dari bank emok, melindungi orang di rumah sakit, mengganti selama dia di rumah sakit penghasilannya karena dia tidak bekerja. Yang tidak bisa dilakukan dengan uang yang kita efektifkan itu cuma satu, mengganti orang yang patah hati, itu nggak bisa. Itu susah Pak. Gitu tuh bisa. Nah itu cara, gitu. Itu cara Pak. Kan dari yang gini-gini coba kalau setiap ini terkoreksi, dikumpulin. Makanya kan hari ini pertanyaannya, kenapa anggaran Provinsi Jabar kok hari ini alokasinya besar untuk pembangunannya? Ya karena yang gitu. Setuju. Langsung ditindaklanjuti Pak. Siap. Bo, mantap kan? Mantap. Bapak jadi punya uang sekarang kan? Banyak Pak. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang berapa? Kalau untuk tahap pertama kita 1 juta orang, 1 juta orang itu 1 sampai 3 juta orang. ya. 3 juta orang tahap pertama. Kemarin sudah dihitung kurang lebih 201 miliar Pak. Tapi kan 4 bulan Pak. Ya, hanya 4 bulan. 4 bulan 200 Tapi dibagi untuk 3 juta Pak. 3 juta 200 bagi 4 ya. 50 miliaran Pak. Itu dihitungnya dari 4 bulan Pak. 4 bulan. 4 bulan, kemudian untuk 3 juta orang itu kurang lebih 201 miliar. 201 miliar 4 bulan. Nanti kita posisi keuangan kita berapa mampunya. Laksanakan sesuai kemampuan dulu. Siap. Kan tidak boleh juga kemampuannya tidak ada memaksakan diri. Nanti jadi oleng anggarannya. Siap. Oke.
Nah, karena ngumpulin data 3 juta tidak semudah itu, Pak. Berproses, Pak. Kita harus memproses yang 3 juta. Usulan saya inginnya 3 juta. Gitu loh usulan saya. Ya. Untuk tahap pertama itu dimulai dari September sampai tahun depan. Itu tahap pertama, Pak. Ya. Jadi ada yang terpenuhi di bulan September ini misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu. Siap. Nanti kita akan data Pak Gub kemampuan kita berapa untuk 4 bulan ke depan. Kemudian sasarannya kemarin juga sudah komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota. Ada kabupaten kota yang support juga, ada yang mungkin masih berhitung. Yang pasti target 3 juta kita akan upayakan. Ya udah, oke. Ini situasi setelah demo semalam. Nah, kenalinnya ini teh namanya Bu Ela. Nah, Bu Ela teh setiap hari teh dagang. Ada dagang mie ayam, ada dagang seblak. Nah, ini teh lokasinya deket Sembara restoran. Jadi kemarin teh pos security-nya kebakaran, nah tidak sengaja yang ngerembet lah ya apina. Janten ayeuna Ibu Ela teh tiasa jualan. Semoga nya wargi Bandung lah tiasa ngabantosan ya. Ayeuna Bu Ela tetiasa jualan seperti biasanya. Semoga aya rezeki nya Bu Elanya. Ibu teh yang kebakar Iya Pak. yang di depan rumah makan itu. Iya, di depan rumah makan Sambara. Rumah makan Sambara. Iya. Kemarin saya ke situ yang saya nemuin cuman yang pedagang yang sebelah tuh, yang kerugiannya sekitar 20 juta. Iya. Siapa itu yang sebelah? Yang sebelah yang kios bukan? Yang kios? Yang kios itu Nah, Pak Hendra. Pak Hendra, oke. Ibu juga waktu Bapak ke situ teh ada. Kenapa nggak nyamperin? Ibu teh ada malu, terus ada yang bilang gini, Pak saya karyawan, Pak saya karyawan. Karyawan-karyawan Di sudah kita belakang akan karyawan itu. nanti selama mereka belum operasi rumah makannya kita Iya. kasih gaji Nah, bulanan. Ibu teh ada. Ibu Terus teh- yang di sebelah kan yang di itu ada lagi yang di samping gedung DPR. Iya. Itu udahlah saya beresin nanti sekarang notanya lagi dibuatkan. Ibu teh jualan naon? Ibu teh jualan mie ayam bakso Pak sama seblak. Sama sebelah yang kebakar rodanya. Rodanya kebakar. Cuma itu kulkas freezer mah ada daging. Nggak Oke. ada di bawah semua, cuma sedikit sama bakso. Dagingnya ada yang bawa. Ada. Nah, unjuk yang rasa teh lengkap. tengah daging acan atuh. Di bawah itunya Mhm. sama daging ayam yang mentah cuma sedikit, bakso juga tinggal sedikit. Jadi dagingnya ada yang bawa. Ada yang bawa sama kerinjang yang di freezer itu. Oh, ada yang bawa. Cuma freezernya masih bisa dipakai, cuma Oh. pegangan aja yang Oh, ke- freezernya. Iya, yang Gitu. kebakar. Freezernya harganya berapa? Freezernya dulu teh beli bekas, Berapa dulu beli? beli 1,5 juta. 1,5 juta. Kulkas? Kulkas enggak, freezer aja kulkas. Yang freezer. rusak freezernya Iya. aja. Tapi masih bisa dipakai. Terus kemudian kalau modal ya jualannya dengan gerobaknya berapa? Kalau itu nggak tahu Pak ya, sama gerobaknya. Gerobak ke 2 juta. Ya ada mungkin. Total Lebih. total modalnya ada 5 juta, Ibu. Ya ada mungkin sama gerobak. Dengan gerobak dengan segala macam. Jadi kan kalau bikin baru bisa lagi jualan lagi. Tapi alhamdulillah Pak, kalau gerobak udah ada yang ngasih, udah ada yang ngasih. Dari siapa? Dari Neng Bella yang punya kafe kopi Eji. Ya udah Ibu bisa jualan lagi. Iya. Suami nanti security. Iya, security di situ Pak. Oh. Namanya sama Bapak. Dedi. Iya, Dedi Oh, Gunawan. samanya Dedi juga. Ibu anaknya berapa? Anaknya 1 Pak, asalnya 2, cuma meninggal 1 yang gede. Sekarang tinggal 1 lagi. Iya, tinggal 1. Di mana yang 1 sekolah nggak? Sekolah kuliahnya di UT Pak, kalau di yang lain nggak itu Alhamdulillah. nggak mampu mungkin gitu. Oh, ya alhamdulillah. Ih, mau di UT mau dimanapun kuliah. Iya. Saya juga bukan lulusan universitas ternama, lulusan STH Purnawarman Purwakarta. Saya juga sama. Manusia itu kan kualitas dirinya bukan hanya di tempat kuliah. Walaupun tempat kuliah juga memberikan kualitas ya, tapi pengalaman hidup itu. Gitu. Jadi Ibu asli mana? Aslinya Ranca Ekek Pak. Rumah di Ranca Ekek Ranca ada. Ekek ada. Rumah. Ada ya, rumah di Ranca Ekek. Ada. Terus ngontrak di Jalan Titikan 27 udah 3 tahun. 3 tahun. Iya. Gajian teh 2an atuh Ibu gajian. Gajian sama
dagang mie gitu ya Pak. Suami gajian dari security, Iya, jadi dari duaan, security. alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya gajian security paling 4 juta ya. Enggak, ini masih ada setruknya. Berapa gajian security teh? Yang kemarin ini mah Pak, pas dikasihin disimpan di dompet. Oh. Pas mau ke sini besi ditanya ibu teh kumaha. Ditanya aku naon? Mun gajinya sabaraha pas mun Udah pasti ditanya sama saya mah gajinya sabaraha security teh. Aduh. Tapi teh meni isin pisan ayeuna patepang sama Isin kunaon? pas di sambarage abi teh aya Pak. Aku nanti nyarita. Mohon izin gitu Pak. Oh. Nembe gajian ayeuna teh. Mohon ieu teh gaji terbaru Pak. Gaji terbaru sabaraha gajina teh. Gajina teh sabaraha saya. Potongan kasbon 367. Oke, jadi gaji nate sebagai security teh ibu teh 2.875. 2.400.000. 2.800 Bu ya. Di situ yang itunya yang di pinggirnya Pak. Ini 2.800.000 Ini nih. ya sisa potongan jadi segini. Mohon gaji suami ibu teh 2.800.000. Iya. Kemudian cash punya hutang kasbon ke kantor berenya. Enggak. Ini potongan apa? Ada potongan itu. Oh, BPJS. Kesehatan. Oh, BPJS kesehatan tadi dipotongnya dari gaji ya? Iya. Kan biasanya menjadi kewajiban pemberi kerja. Iya, tapi nggak tahu itu. Biasanya ya. Iya. Jadi kewajiban pemberi kerja. BPJS kesehatan tinggal 2,4 juta, 2.400.000. Iya. Ibu sebiasa sok kenging sabaraha. Kenging mah sakadika. Sok sabaraha kengingna. 2,5 300 gitu kadang Lampung gitu. 2,5 300 kadang sehari. Eta sareng modal. Mohon dianggo balanja deui disisihkeun 50 atau napi 100. Janten ibu teh rata-rata penghasilanna sehari 50 sampai 100.000. Mohon anu nyimpenna sisa dibelanjakan lagi. Mohon artosna untungna sakitu. Mohon panginten. Kenging lah sabulan 3 juta. 3 juta, panginten 1,5 juta, panginten pami 50, mah pami 100 mah mohon tapi na 100. teu acan. Ya 2 juta kenging sabulan meureun. Asa teu acan gitu. Geuningan. Alit pisan. Mohon da kan di payun mah kan sang hito-bito ayeuna anu jajana. Terus kan tutup ayeuna mah. Restoran hito-bitona janten di karyawan Sambara sareng teu nu ngalangkung nu jajana. Oh, ibu yang makan di tempat ibu teh karyawan Sambara. Mhm. Sekarang dengan karyawannya tutup, Ya ibu, jadi yang makannya siapa? ya nggak tahu paling yang lewat itu juga sama yang jajan teh suka yang lewat. Yang Mungkin ganti jenis jualannya. Ibu teh mie ayam. mie ayam bakso Pak, Mie ayam bakso. Jadi mie ayam pakai bakso. pakai bakso. Kalau mie ayam mie pakai ayam kan? Iya pakai ayam. Normal pakai sosin. Itu toppingnya pakai bakso gitu. Toppingnya pakai bakso. Mungkin harus ditingkatkan enaknya biar terkenal. Iya mungkin gitu Pak. Kan kalau yang enak mah diburu, bukan hanya karyawan dari Iya. berbagai tempat datang. Iya. Mie saha ibu teh namina? Ibu Ella, Ya. Ella Pak. Mie ayam Ella misalnya. Mohon. Gitu. Satu porsinya berapa mie ayamnya? Nama bakso teh 15.000 Pak. 15.000 dengan bakso. Sehari nggak nyampe 100 mangkok. Enggak tuh Pak. Kecil. Enggak nyampe. Nggak nyampe. Enggak nyampe. Dulu mah sama karyawan Hito-Bito mah ya lumayan suka pada jajan gitu. Sekarang mah kan tutup restoran Hito-Bitonya. Jadi turun pendapatan. Iya. Karena restoran Hito-Bitonya tutup. Iya, gitu. Ya mungkin sebulan teh dengan suami dapat 4 juta menurutnya. Iya. Ya lumayan lah hidup 2 anak 4 juta mah mahi. Alhamdulillah disyukuri Pak. Disyukuri. Gitu anak kuliah UT sambil kerja. Sambil kerja di Tok Parabani yang di DU Pak. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya udah sob ibu ini saya 10 saya tambah. Ya Allah. Ambil aja. Sok. Nah, Kak, tambahan modal tuh agak lebih besar. Ya alhamdulillah banget Pak. Saya ke sini juga malu Pak. Nggak usah malu. Belum pernah masuk ke sini ke gedung ini. Ya sekarang ibu sejarah masuk ke gedung sate, masuk ruang gubernur. Ke halaman cuma halaman, sekarang lihat ke sini ke dalamnya. Tuh udah bersyukur. Tuh pas udah ketemu sama Bapak juga bersyukur. Alhamdulillah.
Makasih banyak ya Pak. Iya, dimanfaatin. Kira-kira Ibu mau jualan apa sekarang? Jualan itu aja lagi. Mie ayam lagi. Cukup kan untuk gerobak? Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Cukup. Ibu nggak punya utang di luar? Gak punya. Nggak punya? Iya. Kontrakan berapa sebulan? Kontrakan cuma 600 Pak. Kali? Alhamdulillah. Ya. Nih untuk bayar kontrakan selama setahun. Ya Allah. Ya. Nah, Ibu kontrakannya setahun bayarin, blek aja Bu. Iya. Ya. Ya. Gitu, setahun biar Ibu nggak usah mikirin tiap bulan bayar kontrakan. Iya. Tuh, itu Ibu udah aman tuh. Ibu kontrakan setahun untuk uang dari saya yang 5 juta yang terpisah itu bayarin kontrakan setahun. Wah, bayar kontrakan. Ibu jongjo nanti tiap bulan nggak usah mikirin kontrakan. Ibu fokus jualan dan untuk biaya hidup. Gitu. Tasya nu ngaduruk sia, tah nu ngaduruk kios si Maela sia doraka sia teh. Memperjuangkan untuk kepentingan rakyat tapi menyusahkan rakyat, nggak boleh juga gitu ya. Tuh nyokot dagingnya dicokot deh. Maneh mah teu hidang sih mah. Ya mudah-mudahan Bandungnya segera kembali normal. Amin, amin, amin. Gitu kembali normal dan Ibu bisa berjualan dengan tenang. Iya. Gitu. Iya sok Ibu lah, sok persiapan Ibu. Rencana mau jualan di mana? Belum. Kan di situ karyawannya juga sekarang memeran istirahat dulu. Iya, iya Pak. Karyawannya istirahat dulu. Iya. Gitu, karyawan. Rencana mau di mana jualannya? Belum tahu, masih di itu dulu dipikirkan dulu. Iya, mau di mana. Karena tempat jualannya sekarang mah di situ. Yang punya tokonya kan tutup dulu, yang punya rumah makannya. Iya. Gitu. Ya tapi kan Ibu walaupun Ibu diam dulu sekarang Ibu sudah tenang. Alhamdulillah. Udah yang ngasih, alhamdulillah. Ibu sudah tenang teh minimal untuk makanan sudah punya bekal. Iya. Ini juga udah alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Saya cari Ibu teh karena begitu dicek kok ada yang masih belum kecek oleh saya. Kalau yang lainnya kan sudah tinggal Ibu aja. Gitu. Ini saya bareng pedagang. Pedagang apa, Bu? Pedagang mie ayam sama seblak. Oh, seblak. Ya, Iya. saya juga setiap hari hati saya seblakan. Kemudian Ibu habis nangis karena rodanya terbakar. Iya. Dagangannya hangus di depan gedung DPRD. Iya. Ya, kemudian Bukan. ya depan gedung DPRD Bu tetap. Iya, Rumah makan yang terbakar Sambara, ya kan? Ibu kehilangan pleaser, kehilangan daging, kehilangan bahan untuk jualan, kehilangan roda, gerobak, utama kehilangan dagangan dan kehilangan pelanggan karena pelanggannya karyawan Sambara yang tutup ya. Tapi sekarang Ibu sudah bisa lega lagi. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa jualan lagi, kontrakannya setahun sudah selesai. Dan Ibu bisa semangat untuk jualan lagi, tapi Ibu pusing jualannya harus di mana? Karena pelanggannya mungkin tidak masuk kerja dulu sampai rumah makannya terbangun lagi, ya. Ya nanti buat yang demonstrasi ya, kalau demonstrasi demi kepentingan rakyat, jangan suka nyusahin rakyat, ya. Ya. Bangga Ibu, nuhun ya. Siap.